Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semuanya. Hari ini Bapak akan membahas tentang pembelajaran PKK. Di sini Bapak akan menjelaskan materi kita yaitu tentang menganalisis peluang usaha, produk dan jasa. Tujuan pembelajaran ini adalah semata-mata untuk kita mengenal bagaimana peluang usaha untuk kedepannya. Satu, agar siswi bisa mengerti di masa yang akan datang tentang peluang usaha. Yang kedua, siswa-siswi bisa melihat peluang usaha yang strategis untuk membuka usaha untuk persaingan di masa yang akan datang ya. Nah, selanjutnya pengertian peluang usaha. Satu, peluang usaha adalah peluang usaha berarti kesempatan ya. Kesempatan bagaimana kita bisa membaca peluang yang strategis untuk menempatkan suatu usaha ke depan untuk memasarkan suatu produk-produk yang kita bikin sedemikian rupa. Yang kedua, usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya dimiliki. Nah, ini usaha berarti upaya. Upaya itu bagaimana kita bekerja, berupaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan keahlian yang kita miliki atau pengalaman ataupun ide-ide yang berpeluang untuk menerapkan suatu produk yang bisa diterima di masyarakat. Nah, yang selanjutnya, peluang dalam bahasa Inggris adalah opportunity yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Jadi peluang berasal dari kesempatan yang muncul dari ide seseorang. Ya jelas lah, yang namanya peluang ya berarti kesempatan yang dimunculkan oleh ide-ide atau momen-momen dan pengalaman dari ide diri seseorang. Yang selanjutnya, jadi peluang usaha adalah kesempatan yang baik dalam bidang perdagangan yang memiliki tujuan untuk meraih keuntungan. Selanjutnya, kedua, sumber peluang usaha. Kalau bicara sumber peluang usaha, ya, peluang usaha sumber atau diawali dengan adanya ide atau inspirasi yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Satu, faktor internal yaitu faktor pengetahuan yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Dan kedua, pengalaman diri individu itu sendiri. Yang ketiga, pengalaman dari orang lain ya. Dan selanjutnya, keempat, pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Satu, masalah yang dihadapi dan yang belum diselesaikan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Yang ketiga, kebutuhan yang belum dipenuhi. Yang keempat, pemikiran yang besar untuk menciptakan suatu hal yang baru. Nah, ini ada beberapa faktor, dua faktor ya, untuk peluang usaha diawali dengan adanya beberapa faktor, itu dua faktor, satu faktor internal dan dua faktor eksternal. Ini kalian bisa pahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan pendukung faktor terjadinya berpeluang usaha ya, karena adanya ide dan inspirasi. Yang ketiga, keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Dalam suatu usaha harus diperhatikan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan dan juga kegagalan usaha. Seorang wirausaha sudah menganalisis bagaimana proses keberhasilan dan kegagalan wirausaha, harus bisa mengambil resiko.
Keberhasilan seorang wirausaha tidak terlepas dari beberapa aspek sebagai berikut. 1. Unsur pengetahuan. 2. Unsur keterampilan. Dan 3. Unsur sikap mental. Dan keempat, unsur kewaspadaan. Bapak akan jelaskan. 1. Unsur pengetahuan ini akan Bapak jelaskan. 1. Unsur pengetahuan, ya, menunjang untuk keberhasilan itu. Pengetahuan itu sangat berperan penting, yaitu dengan pengalaman, ya. Yang kedua, unsur keterampilan. Keterampilan, seorang wirausaha harus mempunyai ide dan keterampilan untuk membuat produk itu sendiri. Yang ketiga, unsur sikap mental. Ini adalah unsur sikap seorang wirausaha untuk menghadapi kegagalan dalam usaha dia sendiri. Yang keempat, unsur kewaspadaan. Unsur kewaspadaan ini adalah seorang wirausaha harus bisa mengambil keputusan apabila atau berapa ngerada apabila perusahaannya mengalami kebangkrutan secara besar-besaran. Ya, terima kasih. Mungkin siswa-siswi bisa jelas. Yang keempat, faktor penyebab kegagalan wirausaha. Ada kalanya seorang wirausaha pun dihadapkan pada kegagalan dalam berwirausaha. Ya, jelas ya, tidak ada yang namanya kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan dalam membuat suatu perusahaan. Ya. Ada beberapa hal yang menyebabkan wirausaha mengalami kegagalan. Di antaranya, A. Tidak ada perencanaan yang matang. B. Bakat yang tidak cocok. C. Kurangnya pengalaman dalam wirausaha. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha karena ketidaksiapan, ya, perencanaan yang matang, bakat dari wirausaha itu sendiri, kurangnya pengalaman dalam wirausaha, ya. Cukup jelas anak-anak, bisa dipahami. Nah, di sini Bapak menitipkan tugas-tugas, ya, anak-anak kerjakan di rumah, ya, karena tentang peluang usaha ini sangat bermanfaat untuk anak-anak SMK khususnya, ya. Bagaimana anak SMK itu menampilkan keterampilan ketika selesai dari sekolah itu sendiri. Minimal mereka punya bakat dan minat, pengetahuan dan keterampilan dalam membuat satu peluang usaha untuk bersaing di masa yang akan datang. Terima kasih anak-anak. Sekian Bapak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua, buat anak-anak, buat lembaga instansi MK Negeri 1 Tempilang, ya. Pembelajaran ini adalah sangat menarik, ya, karena mereka bisa berkreatif, ya, kreasi dalam produk mereka sendiri untuk dipasarkan ke masyarakat ataupun di lingkungan sekolah. Ya, Bapak Iri, semuanya ada kata-kata Bapak minta maaf kepada Allah, Bapak mohon ampun. Bapak Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anak-anak.